7 praktek berpura-pura miskin untuk menjadi lebih kaya. Steal wealth adalah sebuah gaya hidup sederhana yang dilakukan banyak orang kaya untuk menyembunyikan kekayaan mereka dari orang lain. Mereka melakukan ini demi menghindari ancaman-ancaman tertentu dari berbagai hal agar kekayaan tersebut tetap terjaga sepanjang masa. Sayangnya, kebanyakan dari kita, para kaum pas-pasan dan kaum menengah, malah melakukan hal-hal sebaliknya yang gak dilakukan oleh orang kaya yang menerapkan steal wealth ini. Kita malah melakukan hal-hal yang justru secara terang-terangan hidup dengan memperlihatkan apa yang kita punya. Kita tahu bahwa semakin buruknya dampak yang ditimbulkan sosial media, dari mulai orang-orang yang flexing dan pamer harta, teman yang posting punya barang-barang baru, liburan ke tempat yang mahal, mempunyai rumah mewah, dan masih banyak contoh lainnya. Yang belum tentu semuanya itu adalah milik mereka. Bisa aja di dalamnya banyak sekali titik hitam yang gak terlihat, seperti mereka beli barang-barang tersebut pakai uang yang gak mereka punya, pinjol, pay letter, kartu kredit, uang dari orang tua, bisnis dari orang tua, dan masih banyak lagi. Dan mirisnya, kegiatan pamer harta di sosial media itu semua terkadang dijadikan sebagai target pencapaian orang lain, bahwa untuk bisa dikatakan sukses, mereka harus bisa juga melakukan hal itu. Yang ada, akhirnya kebanyakan orang memaksakan untuk memiliki barang hanya untuk terlihat oleh orang lain, untuk mengejar validasi dari orang lain, bahkan dengan menghalalkan segala cara. Jemput gebetannya pakai mobil yang dia sewa, ketemu tongkrongan pamer iPhone baru tapi masih kredit, dan masih banyak lagi. Namun di video kali ini kita akan bahas apa jadinya jika orang yang beneran kaya sebenarnya justru nggak melakukan apa yang udah gue sebutin tadi. Mereka justru melakukan konsep hidup steal wealth dengan menyembunyikan kekayaan yang mereka punya. Konsep ini bisa kita tiru terutama untuk orang-orang yang mulai membangun kekayaan mereka. Semua hal ini bisa kita praktekkan demi menuju kekayaan yang lebih tinggi lagi, dan mengikuti gaya hidup orang kaya yang sebenarnya. Berpura-pura miskin, tapi sebenarnya dibalik dari itu semua kita sedang membangun tingkat kekayaan yang lebih tinggi. Lalu sekarang pertanyaannya, bagaimana orang-orang kaya itu mempraktekkan konsep steal wealth ini? Kita akan bahas 7 praktek berpura-pura miskin. Tonton videonya sampai habis supaya lo bisa dapetin keseluruhan insight-nya. Praktek yang pertama adalah merayakan ketidaktampakan. Apakah ada teman-teman di sini ketika dulu di masa sekolah pernah ngerasa awkward ketika berjalan sendirian, ketika makan di kantin sendirian, ketika mengerjakan sesuatu sendirian? Lu ngerasa aneh karena lu khawatir orang sekitar lu akan melihat lu seperti pecundang, tidak punya teman untuk diajak berkegiatan. Dalam tumbuh kembang gua pernah merasakan seperti itu. Tapi beranjak 10 tahun kemudian gua sadari semua pola pikir itu berubah. Semakin dewasa gua menikmati kesendirian, menikmati rasanya makan sendiri, pergi ke tempat-tempat tertentu sendirian, jalan di keramaian sendirian. Tapi kenapa dulu kita merasakan takut, merasa aneh, merasa ada yang salah ketika berjalan di keramaian sendirian? Yang terjadi adalah jauh di dalam lubuk hati kita, sebenarnya kita nggak mau orang lain melihat kita sebagai pecundang, karena nggak punya teman, karena berjalan sendirian, makan berkegiatan sendirian. Tapi semakin dewasa, lu akan menemukan titik bahwa ternyata orang-orang pun sebenarnya nggak peduli sama apa yang kita lakukan. Mereka nggak benar-benar memperhatikan kita. Nah, poinnya di sini adalah ketika lu sedang menerapkan konsep hidup berpura-pura miskin, satu hal yang lu perlu tanamkan adalah bahwa mereka, orang-orang di luar sana, itu sebenarnya nggak peduli apa yang sedang kita lakukan. Mereka nggak benar-benar memperhatikan kita, sehingga membeli, memakai, menggunakan barang-barang branded untuk mengesankan orang lain itu jadi nggak ada artinya. Ketika menerapkan konsep ini, kita bukanlah orang yang sedang mengemis perhatian, kita adalah orang yang sedang membangun kekayaan. Jadi buat apa mengeluarkan uang untuk keperluan attention, untuk validasi oleh orang lain? Lebih baik bersembunyi, menikmati ketidaktampakan. Lebih baik bersembunyi, menikmati ketidaktampakan sendirian, dan diam-diam membangun kekayaan. Praktik yang kedua untuk membangun kekayaan secara diam-diam adalah membangun hubungan yang kuat dengan sesama. Membahas poin pertama di mana kita harus mulai hidup merayakan ketidaktampakan, bukan berarti kita harus menjauhi orang-orang, bukan berarti kita nggak membangun hubungan baik dengan orang lain.
Justru inilah bagian yang cukup penting. Memiliki hubungan yang baik yang kuat dengan orang sekitar seperti keluarga, teman, sahabat, saudara bisa menimbulkan rasa kepercayaan. Dari sini lo jadi tahu mana yang benar-benar orang yang lo sayangi, yang lo kasihi, mana orang-orang yang benar-benar peduli dengan lo, yang menerima lo dalam hidup seperti apapun. Dengan mengerti pola ini, mengerti siapa orang yang penting dalam hidup kita, lo jadi gak perlu khawatir dan lebih mudah mengabaikan orang lain yang gak penting dalam hidup lo. Ilustrasinya seperti ini. Ketika lo ngerasa bahwa ada orang yang ngeremehin lo dengan beberapa hal yang sedang lo usahakan, misal tentang pekerjaan, bisnis, usaha, intinya dalam hal mencari uang, lo gak lagi terfokus dengan cacian yang mereka lontarkan. Lo hanya fokus pada orang-orang yang menghargai lo, orang-orang yang peduli dan yang menyayangi diri lo sepenuhnya tanpa mempertanyakan siapa diri lo. Dan ketika itu sudah mulai lo praktekkan, lo akan lebih maksimal dalam mengerjakan sesuatu tanpa peduli apa kata orang lain. Jadi mulai dari sini lo bisa membangun kekayaan secara diam-diam dan terus mengerjakan hal-hal yang menurut lo worth it untuk dikerjakan demi masa depan hidup lo dan orang-orang yang lo sayang. Praktek yang ketiga berpura-pura miskin selanjutnya adalah berhati-hati ketika membicarakan tentang uang, terutama orang yang baru kita temui dan belum terlalu kenal. Uang adalah salah satu topik yang paling sensitif di dalam kehidupan seseorang, dan kita nggak pernah tahu bagaimana orang-orang itu mendapatkan uang. Menaruh rasa hormat dan tetap berhati-hati ketika berbicara tentang uang adalah praktek yang harus dilakukan ketika menerapkan konsep stealth wealth. Ketika berbicara tentang uang, kebanyakan orang tidak belajar latar belakang lawan bicara mereka. Ketika beberapa orang bilang mempunyai rumah, mempunyai harta kekayaan, dan beberapa kekayaan lainnya, dengan orang yang lawan bicaranya mempunyai keadaan yang berbalik, seperti mereka harus bayar sewa rumah, bayar kos-kosan, makan susah, itu bikin orang-orang di garis menengah merasa tidak nyaman. Selain itu, orang tersebut menjadi punya pandangan berbeda dengan si kaya ini. Bukan tidak mungkin ketika ke depan terjadi sesuatu dalam kehidupan dia, orang yang akan direpotkan adalah si kaya ini. Mereka nggak segan-segan untuk meminta bantuan, meminta pinjaman pada si kaya. Dan hal yang paling buruk yang akan terjadi ujung-ujungnya adalah putusnya pertemanan, putusnya sebuah hubungan karena pisau bermata dua, yaitu uang. Membantu orang itu baik, tapi konsep stealth wealth bukan tentang kita membangun kekayaan hanya untuk membantu orang lain, tapi tentang menjaga kekayaan dari hubungan-hubungan pertemanan seperti ini. Pasti semua orang pada akhirnya punya penyesalan ketika sudah membantu beberapa orang yang dipercayainya. Karena hal ini, kita harus mulai berhati-hati dalam membicarakan tentang uang. Praktek yang keempat dalam keberhasilan menerapkan konsep berpura-pura miskin adalah jangan pernah membahas tentang perjalanan liburan terbaru kita. Menurut Richard Easterling, salah satu profesor di UPenn, menciptakan sebuah paradoks yang dinamai Easterling Paradox. Beliau bilang bahwa pada suatu saat kebahagiaan bervariasi secara pendapatan yang kita miliki. Namun kebahagiaan tidak akan kita dapatkan seiring pendapatan yang terus meningkat. Efeknya pada fenomena ini adalah manusia ke depan ketika memiliki sebuah penghasilan atau kekayaan bukan lagi fokus tentang dirinya sendiri seperti seberapa banyak harta yang sudah dia kumpulkan, tapi lebih cenderung membandingkan dirinya dengan orang lain, seperti sebanyak apa selisih hartaku dengan orang ini. Kecenderungan ini memungkinkan kita untuk terus hidup tidak nyaman karena terus membanding-bandingkan hidup dengan orang lain, membanding-bandingkan kekayaan dengan orang lain. Dengan tidak menceritakan tentang perjalanan liburan mewah kita, itu adalah sebuah contoh ilustrasi bahwa kita nggak perlu menceritakan hal-hal mewah yang terjadi dalam hidup kita. Karena ketika kita merasa superpower terhadap orang lain karena bisa memiliki kekayaan lebih, kesombongan itu sedikit demi sedikit menggerogoti kita. Dan ketika sudah tiba waktunya kita jatuh, kekayaan kita turun. Bayangin betapa ketakutannya kita dilihat orang-orang nanti seperti pecundang yang mulai miskin, yang dulunya hidup berglamor harta. Menakutkan bukan? Dari poin ini kita jadi belajar bahwa menyimpan semuanya sendirian itu bikin kita lebih menikmati ketidaktampakan dan bisa lebih fokus untuk terus maju membangun kekayaan. Praktik yang kelima yang selanjutnya dalam berpura-pura miskin adalah dengan tidak perlu mengenakan, memakai, menggunakan barang-barang mewah di depan umum. Kecemburuan sosial akan selalu ada.
Orang-orang yang dengan lantang berseru di atas gunung dan berteriak bahwa mereka punya segalanya dalam hidup. Bukan tidak mungkin jika akan selalu ada orang yang berniat jahat pergi mendaki gunung yang kita daki dan merampas semua harta benda yang kita miliki. Ilustrasi ini menjadikan kita sebagai seseorang yang seharusnya paham bahwa dengan menggunakan, memakai, mengenakan barang-barang yang terlihat mewah, itu mengundang kecemburuan sosial. Apakah lo masih berpikir itu akan mengesankan banyak orang? Jangan senang dulu karena banyak titik hitam yang kita dapat ketika melakukan kegiatan pamer-pamer ini. Faktanya, orang-orang di sekitar lo gak peduli sama apa yang lo pakai, apa yang lo gunakan. Mereka hanya peduli bagaimana mereka bisa merampas itu semua dari kita. Dari sekian persen orang yang peduli, kebanyakan sisanya hanya ingin punya niat jahat untuk merampas itu semua. Merampok? Bukan. Merampas? Bukan. Lalu niat jahat seperti apa yang mereka akan lakukan? Orang-orang kaya dengan menerapkan stealth wealth paham bahwa ada banyak kerugian dari kegiatan memamerkan harta kekayaan mereka. Salah satunya terampasnya kesetaraan sosial kita terhadap orang lain. Bayangin lo adalah orang kaya di suatu wilayah dan di sekitar lo adalah orang-orang yang hidup rata-rata orang biasanya. Lalu apakah lo masih berpikir mereka mau berteman dengan lo? Enggak. Sepertinya sangat sulit buat mengatakan itu karena mereka pasti punya kepentingan tersendiri untuk memanfaatkan kekayaan yang lo punya. Lo akan tahu beberapa kelicikan dan kebusukan orang-orang yang tidak sepenuh hati berteman dengan lo ketika lo sampai di titik paling susah dalam hidup lo. Lo bahkan gak tahu harus minta tolong ke siapa lagi karena sebegitu mirisnya fakta orang-orang seperti ini yang berusaha dihindari oleh orang-orang yang fokus dengan gaya hidup stealth wealth. Praktik yang keenam yang selanjutnya dalam berpura-pura miskin adalah menghindari tempat-tempat yang mendorong inflasi gaya hidup. Orang-orang kaya cenderung akan mempunyai kebebasan memilih gaya hidup sesuai keinginan. Mereka berteman dengan orang-orang kaya lainnya yang menghabiskan banyak uang untuk hanya sekali makan malam. Tapi orang kaya sebenarnya yang menerapkan konsep stealth wealth, mereka tidak melakukan itu. Mereka cenderung memilih gaya hidup sesuai dengan strategi kekayaan yang ingin mereka capai. Makanya gak jarang akan ada banyak orang yang menutupi berapa penghasilan, berapa jumlah aset, berapa total kekayaan mereka dari orang-orang lain. Karena mereka ingin mereka tetap relevan dengan orang-orang yang hidup rata-rata. Dengan melakukan ini semua, mereka bebas berinteraksi kepada siapapun yang mereka mau. Mereka bisa berhemat jutaan rupiah dengan hanya memilih gaya hidup sederhana seperti orang-orang lainnya. Pada poin ini, hal yang masih relevan buat kita sendiri adalah mulai berhenti pergi ke tempat-tempat dengan gaya hidup fantastis yang jauh dari penghasilan kita. Percuma kita punya penghasilan 10 juta per bulan kalau gaya hidupnya 15 juta per bulan. Untuk apa? Untuk terlihat kaya. Terlihat kaya tidak akan menyelamatkan kita. Terlihat kaya tidak akan mengisi perut kita. Perlu nggak makan dari hasil validasi orang-orang. Jadi penting banget buat kita memilih gaya hidup sesuai dengan penghasilan. Jangan sampai apa yang kita lakukan dalam hidup dengan penghasilan yang kita miliki berasa nggak ada artinya. Karena kita selalu hidup dari siklus gaji ke gaji. Dengan seperti ini, kita jadi susah buat mengumpulkan kekayaan. Praktek yang ketujuh yang selanjutnya dalam berpura-pura miskin adalah mengidentifikasi pengeluaran. Dalam dunia yang bisa bikin kita mendatangkan barang ke rumah kita dengan hanya lewat layar smartphone, bikin kita selalu merasa superior dan lupa akan pengeluaran yang sudah kita habiskan. Marketplace, pinjol, paylater adalah salah satu momok aplikasi perampas kekayaan sesungguhnya kalau kita nggak bisa menggunakan itu dengan bijak. Orang-orang kaya dengan menerapkan konsep stealth wealth, mereka paham bagaimana mereka membelanjakan uang mereka untuk keperluan dan kebutuhan dalam hidup, bukan karena membelanjakan uang berdasarkan kemauan. Mereka bahkan menggunakan uang mereka untuk melipat gandakan kekayaan dengan berinvestasi di berbagai instrumen supaya uang mereka berguna. Di zaman sekarang, orang dengan hidup serba pas-pasan justru malah terjebak dengan kondisi ini. Gak sedikit orang yang gak bisa bayar pinjaman online karena nuruti kemauan mereka beli barang-barang yang sebenarnya gak mereka butuhkan. Mereka buta sama isi hati mereka tentang kebutuhan dan keinginan. Makanya yang sering terjebak di situasi ini adalah orang-orang kelas menengah yang merasa punya gajian, punya uang, lalu mereka bebas membelanjakan apa saja. Mulai sekarang kita harus bisa menerapkan konsep stealth wealth ini dengan tahu apa yang kita butuhkan dalam hidup, bukan apa yang kita inginkan.
Mulailah mengidentifikasi, mencatat barang-barang yang kalian butuhin untuk keperluan hidup kalian. Beli seefektif mungkin dengan memilih barang berkualitas. Meskipun mahal sekalipun, itu akan lebih baik dibanding beli barang yang murah tapi nggak berkualitas dan pada akhirnya harus beli barang-barang itu berkali-kali. Mulai melek finansial dengan menyisihkan uang lebih untuk keperluan menabung dan berinvestasi. Biarkan kita terlihat miskin dan kere. Biar orang-orang yang merendahkan kita kemakan sama perilaku berpura-pura miskin yang sedang kita terapkan. Hingga sampai pada akhirnya kita bisa punya finansial yang lebih baik di masa depan dibanding orang-orang lain. Nah, itu tadi adalah 7 praktik dalam menerapkan konsep hidup berpura-pura miskin atau stealth wealth. Itu dulu pembahasan di video kali ini. Kalau lo suka sama channel Uang Krebs ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, dan dukung terus channel ini karena kita akan mengupayakan untuk upload setiap hari buat bagiin tips untuk kalian. Sekian, gua Jody, sampai ketemu di video selanjutnya. See you.